Halo, selamat datang di channel John Becici. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap aktif untuk mengisi waktu dengan kegiatan positif, khususnya berkebun. Teman-teman, hari ini kita menjadwalkan menanam 6 batang bibit durian jumbo, masing-masing 1 OC atau duri hitam, lalu 2 musangking dan 3 bawor. Untuk menanamnya 1 bibit dengan ketinggian 5 meter, kita memerlukan tenaga untuk mengangkutnya ini sebanyak 8 orang. Bibit yang telah dikarantina selama 1 bulan. Hari ini kita akan tanam di ujung depan dari kebun ini, dan mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi semangat untuk bisa merawat, kemudian menjaga agar bibit-bibit yang ditanam sejak beberapa hari lalu ini akan tumbuh subur dan sehat. Kalau soal berbuah sih saya tidak terlalu memburunya untuk cepat berbuah, tapi intinya adalah bibit jumbo ini dimaksudkan untuk memberi semangat diri sendiri maupun teman-teman yang nanti akan membantu saya mengelola kebun ini, sehingga kalau kita duduk di gazebo atau di tempat istirahat di samping sini itu kita melihatnya kok cepat gede gitu ya, cepat besar gitu, sehingga kita timbul semangat. Kita simak prosesi penanaman bibit ini sampai nanti kita bisa lihat di akhir ujung dari prosesi ini seperti apa. Mari kita lihat. Ya, jadi lubang tanam yang kemarin sempat terlalu dalam lalu kita timbun, saat ini kita gali kembali secukupnya untuk memastikan bahwa kedalaman dari timbunan galian ini tidak terlalu dalam. Yang pertama-tama kita taburkan dolomit, lalu juga puradan kita akan taburkan ini puradan. Lalu yang ketiga ini kita tambahkan juga kohe kambing yang telah difermentasi, dan juga secukupnya, jangan terlalu banyak karena ini bisa kurang baik bagi tanaman atau bagi bibit durian yang akarnya memang sakit, karena dipaksa dipotong untuk dipindahkan dari tempat pembesaran ke tempat penanaman ini. Nah, ini contohnya ada akar-akar yang cukup besar dipotong, sehingga perlu waktu untuk bisa kembali sehat setelah dipotong sebulan lebih kemarin. Sehingga kalau kemudian kita terlalu banyak atau bahkan kohe kambingnya masih baru, maka berisiko bibit ini bisa mati. Kohe diperlukan untuk memberi kesiapan daripada tanaman ini atau bibit ini jika suatu hari akarnya sudah sehat dan mencari makan. Setelah
diisi buradan, kemudian kapodolomit dan kambing. Ini akar yang yang dipotong besar. Kemudian pantat dari bibit ini dilubangi untuk ditaruh di lubang dan memudahkan melepas plastik atau karung yang digunakan untuk membungkus tanah di mana bibit ini dibesarkan. Karena pantat dari karung yang untuk membungkus sudah dilubangi bawahnya, tentu saja kita tinggal memotong tali dan sisi-sisi dari karung itu untuk melepaskannya secara penuh atau seluruh tali dan atau karung itu bersih dari sana untuk memastikan akar bisa keluar dari tempat yang saat ini terpekam terkurung dari karung selama sebulan lebih. Ya, tadi saya memastikan, ini contohnya akar-akarnya sudah siap untuk dilahankan ya. Ini akarnya yang besar dipotong ya. Ini akar sudah siap, sudah keluar ya. Jadi sudah siap seperti ini. Ini yang besar dipotong, lalu yang kecil sudah akarnya sudah mulai hidup atau siap untuk mencari makan. Selanjutnya maka harus disiapkan kuhi, tapi karena akarnya masih muda, kita mesti hati-hati menarik karungnya karena bisa patah. Dan setelah ditarik, ditimbun, dipastikan posisinya tepat ya, ditimbun. Hati-hati menimbunnya karena tekanan terlalu kuat juga bisa membuat akar yang sangat masih muda itu bisa patah. Jadi kita pelan-pelan tapi dipastikan posisi tanah itu cukup ya ditekan atau diinjak sampai kemudian cukup bisa mengikat atau bisa memastikan bahwa durian atau biduran ini jika kena angin tidak roboh, karena kedalaman menimbunnya kan sangat dangkal ya. Jadi bisa saja goyang atau kena angin bisa roboh kalau kita tidak cakap. Ini kecakapan seorang penanam durian diperlukan, bagaimana memastikan bahwa durian ini atau bibit durian ini bisa tahan terhadap angin yang mungkin saja menerpa dari bibit yang baru saja ditanam ini. Nah, kalau kita perhatikan 8 orang untuk memindahkan bibit dari tempat pembesaran, tempat karantina ke sini itu adalah pekerjaan yang memang beresiko, karena bibit ini bisa saja yang sudah sudah tampak sehat ini di jalan atau dalam penanamannya pecah tanahnya sehingga bisa mati. Dan karena nilainya cukup relatif mahal ya, maka akan sangat atau diperlukan kehati-hatian untuk memastikan bahwa bibit yang ditanam ini aman sampai di posisi tanam, dan kemudian setelah ditanam juga bisa tumbuh secara baik. Nah, ini perapian lahan di bawahnya juga dilakukan untuk memastikan bahwa gundukan yang dibuat itu selebar daun terluar, kemudian diinjak-injak seperti ini ya, untuk memastikan tanahnya itu padat sehingga tidak terlalu banyak air, kalau hujan ya, tidak terlalu banyak air yang masuk dan mengenangi akar yang masih muda dan beresiko untuk bisa busuk
jika kemudian air terlalu banyak di bawah pohon ini. Oleh karena itu dipastikan bahwa tanah dalam menimbun menggunakan tanah ini, tanahnya cukup cukup padat dari dari ruang atau rongga yang bisa saja dimasuki oleh air hujan ataupun siraman ya. Nah, setelah ditanam inilah penampilan duri hitam yang jumbo yang mudah-mudahan memberi semangat pada saya dengan tim yang akan mengelolanya ke depan ini. Dan tentu saja kita harapkan hal ini akan juga menjadi perhatian warga sekitar untuk ingin tahu dan suatu hari akan mengubah pola pikir mereka dari kebun yang tidak produktif menurut saya seperti itu ya, dan kemudian beralih ke tanaman durian yang memang secara ekonomi bernilai ekonomi tinggi dan bisa membantu mengubah kehidupan masyarakat setempat. Demikian teman-teman, salam sehat selalu dan sukses untuk kita semua.